sampai kepada pelataran Mesir. Saudara, jadi meskipun batu-batu tersebut memiliki kualitas yang tinggi, saudara, ya, untuk pembangunan rumahnya Salomo, dia pilih batu-batu yang enggak sembarangan, saudara. Batu-batu yang bermutu, ya, batu-batu yang berkualitas, saudara, ya. Jadi meskipun batu-batu itu memiliki kualitas yang tinggi, saudara, ya, kualitas tinggi dan berharga, dan harganya pun pasti sangat mahal, saudara. Pasti sangat mahal. Tapi batu-batu itu tidak bernyawa, saudara. Ya. Batu-batu itu tidak hidup. Jadi malam hari ini saya berikan tema saya adalah batu-batu yang hidup, saudara, ya, the living stone. Nah, saudara, hal ini berbeda dengan bait suci Tuhan. Bait suci Tuhan adalah lambang kehadiran Tuhan di tengah umatnya. Amin. Ya, rumah Tuhan dibangun bukan dengan batu-batu yang mati, saudara. Ya, seringkali kita pikir, oh, rumah Tuhan itu gereja, ya nggak, saudara? Bangunan yang begitu megahnya, saudara. Ya, tapi ternyata apa, saudara? Setelah kita baca, kita ternyata rumah Tuhan itu gereja itu sebenarnya diri kita. Ya nggak? Amin. Ya, diri kita. Bukan bangunan batu mati, saudara. Itu kita semua yang ada di sini. Kita semua ada di sini adalah bait Allah, ya nggak? Nah, lalu apa, saudara? Sebuah batu hidup adalah sebuah batu unit yang tunggal dulu, saudara. Mungkin kita nih ada di luar sana, saudara. Ya nggak? Ada di batu-batu yang berantakan di luar sana, saudara. Ya, mungkin yang ada yang dulunya, wah, masa lalunya gelap, ya, saudara. Mungkin dia pencuri, ya, mungkin dia rampok, mungkin dia prostitusi, ya, apapun lah, ya, apapun mereka, dia ada di luar sana, saudara. Ya, karena apa? Itu batu-batu yang masih di luar sana, ya, yang masih belum dipungut oleh Tuhan. Nah, saudara, di sini kita lihat sebuah batu. Dari hingga kini begitu banyak batu yang bercacat, kita bersyukur, saudara, kita ada di tempat ini. Ya nggak, saudara? Tuhan memilih saudara dan saya ada di tempat ini. Karena apa, saudara? Karena saudara berkualitas. Amin. Kita semua yang ada di sini berkualitas. Tuhan tidak sembarangan, saudara, ya. Tuhan tidak sembarangan memilih batu, saudara, ya. Untuk suatu bangunan bait Allah, saudara, tidak sembarangan, ya. Jadi kita harus bangga, kita harus bersyukur. Kita berada duduk di tempat ini seberapa pun kita adanya, saudara. Kita bersyukur karena kita berharga di mata Tuhan. Amin. Amin. Tuhan pilih saudara dan saya, ya. Dengan segala kekurangan kita, dengan segala masa lalu kita, ya, Tuhan memilih kita. Wah, luar biasa, saudara. Saya bersyukur, saudara, ketika saya lahir baru, saya terima Yesus secara lahir baru, saya baca Alkitab lebih sering lagi, saya terima kasih Tuhan, Engkau baik, ya, Engkau baik. Siapa kita, saudara? Ya, Tuhan memilih kita. Yang tadinya ada di luar, mungkin ada di comberan, saudara, ya, istilahnya batu-batu yang ada di comberan di luar, saudara. Tuhan ambil, Tuhan pilih kita, ya. Senang nggak, saudara? Berharga nggak, saudara? Luar biasa, saudara. Ya, saya bangga dia ada di tempat ini, ya. Oleh karena saudara, ya, kita mengucap syukur, kita memuji Tuhan. Maka ada orang bilang, kok nggak ibadah sih? Wah, males. Dulu saya mungkin juga begitu, saudara, ya. Dulu saya begitu. Tapi setelah saya lahir baru, ya, saya benar-benar meresapi kasih Tuhan yang luar biasa sama saya. Saya bilang, saya mau melayani Tuhan, ya. Saya mau jadi penginjil Tuhan. Karena apa, Tuhan? Ya, Tuhan udah begitu baik. Pilih saya di antara orang-orang di luar. Jadi saya juga ingin memberitakan kabar baik kepada orang di luar sana. Supaya apa, saudara? Supaya dia juga ada di tempat ini. Amin. Supaya mereka juga ada di tempat ini. Jadi kita bersyukur, saudara. Ya, kita tidak bisa melayani Tuhan sendirian. Amin. Kita nggak bisa, saudara, yang melayani Tuhan
Eli misalnya musik ya nggak ada jemaatnya, nggak ada pak gembalanya, bisa saudara? Nggak bisa saudara. Kita butuh batu-batu yang lain, ya nggak? Kita butuh batu hidup yang lain. Nggak bisa kita berjalan sendirian. Pak Gembala butuh jemaat, butuh pemain musik, ya nggak? Perlu donatur, ya nggak? Perlu donatur. Semua kita saling membutuhkan. Kita pasti Tuhan mengumpulkan kita jadi satu dari luar sana, saudara. Supaya apa? Kita saling bahu membangun bait Allah, supaya bait Allah ini biar orang melihat bahwa di sini ada bait Allah, ya, ada bait Allah, mereka bisa beribadah di tempat ini. Ya, lalu apa saudara? Ya, kita wajib mengumpulkan, yaitu memberitakan orang kabar baik di luar sana, supaya mereka juga boleh menerima Yesus. Jadi ada bermacam-macam jenis batu, saudara ya. Ada macam-macam jenis batu. Ada yang kecil, ya. Yang kecil jenis apa? Ada yang kecil sih. Ya mungkin ini datanya lebih kecil ya. Tuhan memerlukan juga yang kecil, saudara, yang kecil. Ada yang gemuk, misalnya siapa? Ibu, Ati. Nah, ada juga yang gemuk, ada yang tinggi. Nah, paling malah ada tinggi saya lihat ya. Nah, diperlukan juga saudara. Yang pendek diperlukan ya? Diperlukan juga saudara. Ya, jadi pendek, yang gendut, yang kecil, yang kurus, Tuhan pilih. Ya, karena apa saudara? Tuhan akan menempatkan kita pada posisinya. Amin. Pada posisinya, Tuhan akan menempatkan kita semua pada posisinya masing-masing. Tuhan tidak mungkin salah pilih. Amin. Nah, biarkan kita membawa bangunan rumah Tuhan dan kita dipersatukan dan dicocokkan satu dengan yang lain. Ya, kita pasti nggak ada yang cocok, saudara ya. Kalau bilang cocok, nggak cocok. Saya mungkin nggak cocok sama dia, saya nggak cocok sama dia, saya nggak cocok sama dia. Tapi Tuhan kenapa pilih kita? Ya, ternyata ada rencana Tuhan. Ya, ada rencana Tuhan. Ya, di dalam diri kita supaya kita mau dibentuk. Amin. Nah, lalu apa saudara? Ada beberapa proses untuk menjadi batu yang hidup, ya. Ada prosesnya saudara ya. Jadi Tuhan juga memang kita tuh dipungutnya dari luar sana tuh bentuknya mungkin nggak karu-karuan ya saudara ya. Ada yang maling, ada yang ini. Itu yang perlu dibentuk saudara. Jadi yang pertama kita harus apa? Harus dibersihkan. Ya, kita dipungut dari sana. Setelah dipungut saudara harus apa? Tuhan bersihkan saudara. Dibersihkan. Ya, dibersihkan. Kita yang dulu sebagai batu tunggal yang tidak berguna, yang hidupnya tidak teratur, ada di tempat yang tidak terhormat, saudara, menjijikan dan kotor. Tapi setelah Tuhan ambil, setelah Tuhan menemukan, Tuhan mau apa? Membersihkan hidup kita. Ya, Dia memakai saudara dan saya. Dibersihkan juga ada manfaatnya, maksudnya saudara. Bukan cuma dibersihkan gitu aja, pasti ada manfaatnya saudara. Tapi setelah Tuhan menemukan kita, Tuhan mau membersihkan hidup kita. Dia mau memakai saudara saya. Mungkin orang-orang sudah membuang kita saudara. Ya. Mungkin saudara kita juga mungkin sudah membuang kita saudara. Ya nggak? Benar. Ya. Mungkin lu orang nggak berguna lu. Ya nggak? Lu orang yang sudah nggak diperhitungkan. Ya. Istilahnya dilepeh gitu loh. Ya dilepeh. Udah nggak berarti lagi lah. Gitu. Ya, mungkin orang sudah membuang kita saudara. Tapi orang juga di samping orang tidak menganggap kita saudara, Tuhan melihat kita. Ya, ada sesuatu di dalam hidup kita. Ya, ada sesuatu di dalam diri saudara saya. Dan kita berharga di mata Tuhan. Orang lain tidak menghargai kita saudara. Tapi Tuhan memilih saudara saya. Dia menghargai saudara dan saya. Amin. Amin. Lalu yang kedua saudara, setelah dibersihkan diapakan saudara? Ya, kita harus siap apa? Bergesekan. Ya, kita dikumpulkan di sini istilahnya mungkin dari batu-batu yang bentuknya nggak karu-karuan ya saudara. Pasti ada gesekan. Ya, nggak mungkin kita baik-baik saja. Ya, nggak di dalam gereja pasti ada gesekan. Ya, pasti ada gesekan. Dalam proses pembangunan Tuhan pasti ada gesekan-gesekan yang terjadi, baik itu kecil maupun besar, saudara. Ya, ingat saudara, Tuhan telah memilih kita. Amin. Tuhan memilih. Dia pasti tahu kemampuan dan kapasitas kita. Amin. Sorry ya, pembacaan tulis.
memilih saudara, dia tahu kapasitas kita dan kekuatan kita, saudara. Amin. Dia tahu. Jadi jangan pernah menyerah apapun yang terjadi, saudara. Ya, coba saudara sudah berjemaat di tempat ini, saudara. Ya, ingat, apapun alasannya, apapun masalahnya, apapun gesekannya, ingat, saudara, jangan mundur. Ya, jangan mundur. Jangan mundur. Ingat, kita berharga. Tuhan pilih kita dari luar, kita berharga. Ya, kita berharga, saudara. Ya, jangan sia-siakan, saudara. Kita harus jangan sia-siakan hidup kita. Kita harus bermanfaat karena kemurahan Tuhan. Ya. Kita harus cari batu-batu hidup juga yang lain di luar sana, jiwa-jiwa yang mereka belum mendengar Injil. Itu tugas kita. Kita beritakan kabar baik. Karena kita sudah mendengar, saudara. Amin. Kita sudah mendengar. Kita bagikan, beritakan. Kenapa saya mau menjadi penginjil, saudara? Ya. Karena ada orang yang memberitakan kabar baik kepada saya. Sehingga saya percaya Yesus. Ya. Saya percaya Yesus, saya terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tadi tidak ada, saya belum pernah mendengar. Nah, tapi Tuhan kirim orang. Ya. Beritakan kabar baik pada saya, sehingga saya boleh percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wow, luar biasa. Jadi kenapa kita harus memberitakan Injil juga kepada orang lain? Ingat, karena kita juga ada orang yang kasih tahu kita. Jadi kita wajib memberitahu orang kabar baik. Amin. Orang ketiga, saudara, kita harus apa, saudara? Setelah kita dipilih, dibersihkan, ya, terjadi gesekan-gesekan, saudara, lalu harus diapakan? Harus siap dipotong dan dihaluskan. Ya, diproses, saudara, ya. Dipotong dan dihaluskan. Kita harus siap untuk dihaluskan serta dibuat menjadi apa, saudara? Menjadi indah, ya nggak? Supaya indah, saudara. Istilahnya nih, itu batu ya. Tadinya yang bentuknya ada yang lancip, ya, ada yang somplak mungkin, ya, saudara, ya. Jadi harus dibenerin, harus dikikis, harus dipotong supaya bentuknya menjadi indah, saudara, ya. Supaya indah. Kadang Tuhan ingin memakai kita sebagai batu hidup dengan bentuk yang berbeda-beda, saudara. Amin. Ada yang Tuhan ingin bentuknya bulat, ya, bulat, ada manfaatnya juga. Ada segitiga mungkin. Ada yang bentuknya ya aneh-aneh gitu lah. Ya, mungkin diukir dengan Tuhannya. Nah, supaya apa, saudara? Bait Allah itu kelihatan indah. Amin, ya. Supaya indah, ya. Kadang Tuhan ingin memakai batu hidup dalam bentuk yang berbeda-beda. Kita mungkin ada yang ditaruh di bawah, saudara. Ya, untuk dasar, ya, dasar. Tapi dasar bait Allah itu adalah Yesus Kristus sendiri, ya, saudara. Mungkin ya, habis dasarnya Yesus, mungkin ada kita di bawah, ya, saudara. Mungkin ada kita diletakkan di bawah. Dan ada juga diletakkan mungkin ada di atas, saudara, ya, yang kelihatan orang. Dan ada juga yang nggak kelihatan orang, nggak kelihatan manusia. Ya, kita ada di bawah. Tapi pakai Tuhan, ya, saudara. Pakai Tuhan, saudara, ya. Walaupun kita ada nggak kelihatan nih, tertutup ubin, tapi kita ikut serta dalam pembangunan bait Allah itu, saudara, ya. Nah, batu ditempatkan di atas. Jangan pernah sombong, saudara. Ya. Jangan pernah sombong. Kadang-kadang kita lihat satu bangunan, gereja begini bagus sekali, ya. Begitu dipakai catnya emas gitu, ya. Bagus sekali gitu. Jangan sombong, saudara. Ya. Anda tidak mungkin ada di atas kalau ada batu yang di bawah. Amin. Tidak mungkin, saudara. Jadi sama nggak kita? Kita semua sama dipakai Tuhan, ya, untuk suatu bangunan yang megah. Ya. Jadi ada orang gini. Satu hari ada remaja sedang dengan temannya ini dia belum terima Yesus, belum mengerti firman. Lalu ya, gereja dong, gereja, diajak gereja. Nah, setelah dia ke gereja, saudara, ternyata saudara apa, saudara? Dia ini banyak talentanya, ya, banyak talentanya. Dia bisa nyanyi, ya, dia bisa main musik, ya,
dia bisa apa ya? Berenungan juga, saudara ya. Nah, saat itu saudara, ternyata dia dipakai luar biasa ya di dalam gereja. Nah, sahabatnya ini merasa, wah, ini kok dia hebat benar gitu ya. Mulai saudara timbul rasa jealous, ya kan? Rasa dengki. Nah, itu sebagai manusia dasar ya saudara. Mulai sirik gitu saudara. Merasa dia, lu kalau nggak gue yang bawa juga lu nggak mungkin ada di situ gitu. Nah, jadi mereka merasa jadi saingan saudara. Boleh nggak saudara kita begitu? Enggak ya saudara. Kita harus tahu posisi kita, ya. Harus mengerti posisi kita. Misalnya, ada orang nggak bisa nyanyi, dia kan jadi WL saudara. Bisa nggak saudara? Bisa. Bisa mungkin kalau dilatih terus, ya. Kalau dia mau belajar dan belajar, mungkin bisa. Ya. Tapi setelah dites saudara, fals. Nggak mungkin tuh. Nggak mungkin kan? Nah, nggak mungkin jadi WL saudara. Ya, nggak mungkin. Terus mau apa lagi saudara? Jadi kita harus mengerti posisi kita. Misal ada yang sering ketawa gitu saudara, ramah sama orang ramah, jadi asal, ya nggak? Jadi asal di depan sana, terima tamu. Berguna nggak saudara? Berguna. Jangan dipikir, gua asal. Semua berguna. Apa yang sudah di bait Allah ini kita berguna. Amin. Jadi singkirkan rasa ego kita, saling bergesekan ya. Nah ini saudara. Jadi ini yang harus digesek. Mungkin yang dulunya tuh sombongnya setengah mati saudara. Ya. Mungkin yang pribadinya sombong sekali. Nah itu istilahnya tuh mungkin kalau batu tuh batu yang ada lancipnya gitu saudara. Nah itu yang harus dipotong. Ya. Itu harus dipotong dan dikikir, bukan dipotong aja saudara. Dipotong tuh masih kasar saudara ya nggak? Yang tadi mungkin ngomongnya kebun binatang ya nggak? Yang tadi mungkin sumpah serapah sama orang salah sedikit, wow sumpah serapah, gua nggak peduli deh pokoknya gitu ya. Nah itu yang harus dipotong dan dihaluskan. Nah, dipotong dan dihaluskan supaya apa saudara? Supaya indah. Bangunan bait Allah itu jadi indah. Amin. Amin. Nah, kita semua dalam proses saudara. Memang kita belum sempurna. Ya, Tuhan masih memproses saudara dan saya. Saya juga masih proses. Saya percaya bahwa Tuhan juga pastor masih proses. Banyak pergumulan. Amin, pastor. Ya, kita semua sedang diproses untuk menuju suatu bangunan yang baik, semua bangunan yang indah, saudara ya. Nah, semua proses-proses tersebut nyaman nggak kira-kira saudara? Nyaman saudara ya, nggak nyaman. Ya, yang tadinya merasa ingin dihormati gitu loh. Kayaknya apa yang dia ngomong mesti diikutin gitu loh. Ternyata setelah di gereja dia harus dikikis pelan-pelan. Ya, yang tadinya egonya tinggi harus direndahkan. Yang tadi ngomongnya ketus harus diperhalus. Ya, supaya apa saudara? Bentuk bangunan ini supaya indah, supaya orang yang lihat di luar sana boleh melihat, dia boleh datang ke tempat ini, ya saudara. Dia boleh datang ke tempat ini, dia mau menjadi salah satu bagian dari kita. Amin. Amin. Supaya dia juga boleh menjadi batu yang hidup bagian dari bangunan ini, bait Allah. Karena dia lihat, wow, indah sekali bait Allah itu, ya. Saya pengen di sana, saya pengen ada di tempat itu, ya nggak saudara. Jadi kita harus jadi contoh, ya, jadi teladan, contoh untuk orang di luar sana, supaya orang datang ke tempat ini, oh ya dia berubah ya, Yang tadinya ngomongnya jorok terus tuh orang, gue nggak pernah dengar lagi loh. Nah, yang tadi ngomong jorok mulai tuh, udah nggak ngomong jorok, dia sekarang, ya, dia ngomong bahasa Alkitab, ya, wah puji Tuhan ya, ternyata ada perubahan di tempat ini, ya. Jadi saya namakan ini apa? Bengkel rohani, ya nggak saudara? Bait Allah itu bengkel rohani, ya, yang brengsek, yang bejat masuk kemari jadi baik. Amin, amin. Di kemuliaan dari Tuhan. Ini bengkel rohani saudara, ya.
baik Allah atau baik rohani. Ingat saudara, kita kalau dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan di dalam hidup kita. Tanya saudara sama diri kita, ya, kenapa sih nggak berubah? Ya, kenapa orang lain berubah sih nggak berubah? Ya, saudara, tanya saudara, ya, berubahlah, berubah. Ini bengkel rohani. Kita masuk ke tempat ini harus berubah, harus menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang berharga. Amin. Amin. Yang dulunya kita brengsek, berubah, saudara. Ya, berubah. Jadi semua proses-proses itu tidak enak, saudara. Ya, menyakitkan kadang-kadang, saudara. Kadang-kadang sakit, saudara. Ya, yang dulunya suka pamer gitu loh, ternyata sekarang ya udahlah. Ya, ternyata semua milik Tuhan, semua milik Tuhan. Apa sih semua ini ya? Nah, nggak ada yang perlu kita banggakan, saudara ya. Nggak ada yang perlu, saudara. Ya, semua rencana Tuhan baik adanya. Jadi saudara, saya percaya kita akan dibentuk menjadi bangsa-bangsa hidup yang baik. Ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Baik saudara, saya undang main musik maju ke depan. Saya mau naikkan satu pujian. Harap saudara. Di pujian ini dikatakan bahwa Rafi aja ya, Rafi aja kita akan naikkan pujian. Dan yang terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau kurapi. Dan yang terbesar, dan yang terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau kurapi. Yesus Engkau kurapi. Yesus Bapa kami di surga, terima kasih Bapa untuk penyertaan Tuhan sampai hari ini Tuhan. Bapa kami telah memberitakan kabar baik Tuhan. Bapa biar Tuhan kau pakai hamba-Mu sebagai penyampai firman Tuhan. Ya, firman yang disampaikan menjadi rema, menjadi berkat bagi jemaat di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan jemaat di tempat ini Bapa. Pakai Tuhan, bentuk kami Tuhan seluruh kehendak-Mu Bapa. Pakai kami menjadi batu-batu yang hidup untuk kemuliaan baik Allah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga untuk pastor di tempat ini sebagai gembala Tuhan. Berkati dia, berkati kesehatannya, beri hikmat, beri kesabaran yang lebih lagi Tuhan di dalam memimpin jemaat Tuhan. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Tuhan banyak jiwa-jiwa melihat bahwa di tempat ini ada batu-batu yang hidup untuk kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan jemaat di tempat ini Tuhan. Pimpin Tuhan, jauhkan dari segala yang jahat, sakit, penyakit, mara bahaya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan Tuhan persekutuan Tuhan tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Terima kasih untuk hambanya Mas Dewa.